Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mario Alberto Tardoteta, nomor 20. Di sini saya memilih halaman 94 dengan soal ialah menjelaskan tentang alat-alat optik. Alat optik yang pertama yaitu loop atau kaca pembesar. Pengertiannya, loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus loop itu atau jarak benda ke lensa loop tersebut lebih kecil dibandingkan jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Bayangan yang dihasilkan bersifat tegak, maya, dan diperbesar seperti gambar di bawah berikut. Prinsip kerja loop. Loop mengambil prinsip kerja dari kondisi yang berlaku di mana pada suatu objek yang memiliki ukuran yang sama namun diletakkan dengan jarak yang berbeda dari mata. Maka objek tersebut akan terlihat seolah-olah punya ukuran yang berbeda di mata kita. Misalnya, ketika objek tersebut diletakkan semakin dekat dengan mata, maka ukuran objek tersebut pun akan nampak semakin besar dan jelas. Begitu pula sebaliknya. C. Proses pembentukan bayangan. Proses pembentukan bayangan pada loop sama dengan proses pembentukan bayangan pada lensa positif atau lensa cembung, di mana bayangan yang akan dihasilkan bergantung di mana ruang letak benda berada. Benda yang terletak pada ruang 2 akan berbeda pada benda yang terletak ruang 1. Ada 3 ruang di depan lensa cembung yang dibatasi oleh titik pusat lensa atau O, titik fokus lensa atau F, dan jari-jari kelengkungan lensa atau R sama dengan 2F. Untuk banyak ruang di belakang lensa cembung terdiri dari satu buah ruang. Bagian depan lensa merupakan bagian yang terdapat sinar datang mengenai lensa. Bagian belakang lensa adalah bagian lensa yang dekat dengan mata pengamat. Lensa cembung memiliki ruang yang berbeda untuk benda dan bayangan. Rumus perbesaran dihasilkan loop. Rumus yang bermanfaat pada perhitungan dalam materi loop sama dengan rumus pada lensa cembung. Beberapa rumus yang berlaku diberikan sebagai berikut, seperti pada gambar berikut ini. Mikroskopik. Pengertian: mikroskop merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop bergantung pada jenis mikroskop yang digunakan. Gambar sebagai berikut. Cara kerja mikroskop. Lensa ukler letaknya ada di bagian atau atas mikroskop dan fungsinya adalah memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, yaitu lensa yang letaknya berada dengan objek yang diamati dan fungsinya memperbesar bayangan objek pengamatan. Nah, mikroskop tersebut menggunakan sumber cahaya untuk dipantulkan kembali ke lensa objektif. Selain itu, meja preparat merupakan tempat objek diletakkan. Cara kerja mikroskop ini berawal dari cahaya yang mengenai objek, kemudian diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini dapat mengetahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Selanjutnya, sinar yang sebelumnya diteruskan oleh lensa objektif akan ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata. Rumus perbesaran pada mikroskop. Secara umum, perbesaran total yang dihasilkan pada mikroskop dinyatakan melalui hasil kali perbesaran lensa objektif atau MOB dan perbesaran lensa okuler atau MOK. Sehingga perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop dapat ditulis dalam persamaan M total sama dengan MOB dikali MOK. Pengamatan pada mikroskop terdiri dari dua macam, yaitu pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Dua jenis pengamatan yang berbeda ini membuat persamaan untuk menghitung perbesaran pada mikroskop juga berbeda. Dan yang terakhir adalah teropong jarak jauh atau binokular. Pengertian: teropong merupakan perangkat untuk melihat objek jarak jauh agar menjadi lebih jelas. Peralatan ini dapat mendukung berbagai aktivitas seperti saat menonton konser, mengamati burung di hutan, dan lainnya. Maka dari itu, ada berbagai jenis teropong dengan bentuk, berat, dan bidang pandang yang berbeda-beda. Gambar contoh binokular sebagai berikut. Cara kerja binokular. Teropong ini akan menghasilkan bayangan yang nampak lebih jelas, lebih dekat, dan tidak terbalik. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa positif dan salah satunya berfungsi sebagai pembalik bayangan. Pembentukan bayangan pada alat ini dapat dilihat pada gambar berikut. Panjang teropong bumi adalah panjang fokus lensa objektif ditambah 2 kali jarak fokus lensa pembalik dan
panjang fokus lensa okuler dengan rumus D sama dengan FOV ditambah 4 FP tambah FOK. Rumus perbesaran binokular. Benda yang diamati dengan teropong bumi terletak pada jarak tak terhingga sehingga nilai SOB sama dengan unlimited. Nilai jarak benda yang tak terhingga akan membuat persamaan jarak bayangan yang dihasilkan sama dengan panjang fokus atau SOB sama dengan FOB dengan FOB. Dengan kata lain, bayangan oleh lensa objektif terletak di titik fokus lensa objektif bagian belakang dan memenuhi persamaan. FOB sama dengan SOB. Besarnya yang dihasilkan oleh teropong bumi adalah perbandingan panjang fokus lensa objektif atau FOB dan jarak bayangan oleh hasil pembalik ke lensa okuler atau SOK. Pada pengamatan dengan mata tak berakomodasi, letak bayangan benda oleh lensa pembalik berada pada titik fokus lensa okuler, sehingga jarak bayangan oleh hasil pembalik ke lensa okuler sama dengan panjang fokus lensa okuler atau SOK sama dengan FOK. Gambar perbesaran bayangan benda teropong bumi sebagai berikut beserta dengan keterangan. Oke, sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Selamat siang.